Bro, aku mau tanya sesuatu yang mungkin nggak semua orang berani ngomong jujur. Pernah nggak kamu merasa begini? Aku sudah sedekah, sudah rutin, sudah niat baik, tapi hidupku tetap susah. Rezeki nggak nambah, masalah tetap ada. Sebenarnya ada apa sih? Kamu manusia, kamu berharap itu wajar. Tapi mari kita kupas pelan-pelan. Pertama, sedekah itu ibadah atau investasi cepat kaya. Kadang tanpa sadar, kita menjadikan sedekah sebagai strategi finansial. Kita dengar ceramah, sedekah dibalas 10 kali lipat. Akhirnya, mindset kita berubah. Kita kasih 50.000, akan menjadi 500.000. Kita bantu orang, semoga closing proyek. Masalahnya, ketika realita nggak sesuai ekspektasi, hati kita akan kecewa. Bukan karena sedekahnya salah, tapi karena niatnya bercampur. Sedekah itu bukan transaksi, bisnis dengan Tuhan. Dia bukan sistem cashback instan. Kalau kita memberi dengan tekanan ingin dibalas cepat, sebenarnya kita masih takut kekurangan. Dan rasa takut itu justru akan menghambat aliran rezeki. Kedua, bisa jadi dampaknya ada, tapi bukan dalam bentuk yang kamu minta. Kamu minta uang, tapi yang kamu dapat kesehatan. Kamu minta kenaikan omset, tapi yang kamu dapat keluarga yang utuh. Kamu minta proyek besar, tapi kamu diselamatkan dari mitra yang ternyata mau menipumu. Kita sering lupa, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu nafas yang masih lancar. Rezeki itu tubuh yang masih kuat kerja. Rezeki itu anak yang nurut. Rezeki itu pasangan yang setia. Masalahnya, kita cuma melihat satu jenis rezeki, yaitu angka. Padahal kadang Tuhan mengganti permintaan uang kita dengan perlindungan dari kerugian yang jauh lebih besar. Kita nggak pernah sadar, mungkin sedekahmu bulan lalu menyelamatkanmu dari kecelakaan, atau dari sakit parah, atau dari keputusan buruk yang bisa menghancurkan bisnismu. Tapi karena itu tidak terlihat, kamu bilang nggak ada dampaknya. Yang ketiga, coba jujur ke dirimu sendiri. Kita sedekah, tapi cara hidup kita nggak pernah berubah. Kita masih suka mengeluh, masih suka iri, masih suka ngomel, masih suka menunda kerja, masih malas belajar. Sedekah itu bukan sulap yang menghapus kebiasaan buruk. Kalau kamu bocor di banyak sisi, lalu berharap satu keran kecil bernama sedekah bisa memenuhi tangki hidupmu, ya sulit. Rezeki itu kombinasi niat baik, kerja keras, disiplin, akhlak, dan doa. Kalau cuma sedekah tapi pola hidup masih berantakan, hasilnya tetap berat. Keempat, sabar. Ini yang paling susah. Biji yang kamu tanam hari ini butuh waktu untuk berakar. Akar itu tumbuh dalam tanah, nggak akan terlihat oleh mata. Banyak orang berhenti sedekah karena merasa nggak ada hasil. Padahal mungkin akarnya sudah mulai kuat dan melebar. Dia berhenti tepat sebelum tunasnya muncul. Bro, proses Tuhan itu sering sunyi. Nggak dramatis, nggak heboh, tapi pasti. Kelima, kadang yang perlu diperbaiki bukan jumlah sedekahnya, tapi kualitas keikhlasannya. Kita memberi, tapi dalam hati masih menghitung, masih membandingkan,
masih merasa lebih baik dari yang menerima. Itu bukan memberi, itu sedang menguatkan ego. Sedekah yang paling kuat itu yang bikin hati ringan, yang nggak perlu diumumkan, yang nggak perlu validasi. Karena ketika ego dikecilkan, pintu rezeki sering kali dibuka lewat arah yang nggak kita sangka-sangka. Yang keenam, mungkin Tuhan sedang membentuk mentalmu dulu sebelum memberi lebih. Bayangkan, kalau sekarang kamu langsung diberi uang 10 kali lipat, apakah kamu akan tetap rendah hati atau akan jadi sombong? Apakah kamu akan mengelola dengan bijak atau malah habis untuk gengsi? Kadang yang kita anggap tidak ada dampak, itu sebenarnya proses penguatan karakter. Karena rezeki besar butuh kapasitas besar. Dan kapasitas besar dibentuk lewat ujian, bukan kenyamanan. Dan terakhir, ini yang paling dalam. Sedekah itu bukan untuk mengubah Tuhan. Sedekah itu untuk mengubah diri kita. Ketika kamu memberi, kamu sedang melatih pikiranmu keluar dari mental kekurangan. Kamu sedang mendidik jiwamu untuk percaya bahwa kamu cukup. Dan orang yang merasa cukup perlahan akan hidup dalam kecukupan. Bro, kalau hari ini kamu merasa sedekahmu tidak berdampak, jangan pernah berhenti. Mungkin dampaknya belum kelihatan. Mungkin bentuknya bukan uang. Mungkin waktunya belum tiba. Mungkin yang sedang dibentuk adalah kamu, bukan rekeningmu. Tetap beri, tapi luruskan niat. Tetap berbagi, tapi jangan jadikan itu alat tawar-menawar. Tetap percaya, tapi tetap kerja keras. Karena kebaikan yang konsisten tidak pernah benar-benar hilang. Dia mungkin tertunda, dia mungkin tersembunyi, tapi dia tidak sia-sia. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, oh, ternyata selama ini dampaknya ada. Aku saja yang tidak sabar membacanya. Teruslah memberi, bro. Bukan supaya cepat kaya, tapi supaya kamu jadi manusia yang lebih lapang hatinya. Karena ketika hati sudah lapang, rezeki akan menemukan tempat yang nyaman untuk datang dan tinggal. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar, bukan sedekahmu yang gagal, hanya ekspektasimu yang perlu diperbaiki.